Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman, para pejuang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dalam tahap ini masih dalam proses pendaftaran dan menuju tes ya, sehingga P3K tidak serta-merta langsung diterima, tidak ada proses tahapan yang harus dilalui. Nah, saya akan berbagi teman-teman ya. Kebetulan saya juga dulu ikut juga SSC PNS-nya itu pada tahun 2015 dan mendapat peringkat nomor 2 terbaik di jurusan saya. Ya, sehingga hari ini saya akan berbagi teman-teman ya, berbagi terkait dengan ini. Nah, sebelumnya teman-teman harus pahami dulu bahwa sesuai dengan aturan Permen Pan RB itu pada nomor 28 ya, nomor 28 itu tersebut. Nah, pada nomor 28 ini ya, itu bahwa pasal 24 itu dijelaskan bahwa seleksi kompetensi dimaksud dalam ayat 1 ini harus memuat teknis, manajerial dan culture sosial. Ini teman-teman soal yang wajib teman-teman kuasai ya. Harus teman-teman kuasai. Kalau ini tidak dikuasai ya teman-teman akan gagal total. Sehingga teman-teman perlu belajar dan berlatih teman-teman ya. Nah, ketika materi teman-teman kuasai, mari kita coba. Nah, pada video pertama ini kita akan belajar ini dulu ya. Kita akan belajar manajerial dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita akan melangkah ke soal kemampuan manajerial. Hal yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah teman-teman wajib juga harus tahu gini ya, tahu bukunya ini teman-teman. Nanti saya akan taruh di link deskripsi. Saya akan bagikan ini keterampilan manajer abad 21 ini untuk teknis bidang NS-nya dulu ya. Ini 2018 ya. Namun teman-teman silakan pelajari karena di dalamnya buku ini bagus ya, karena di dalamnya sudah diatur masalah ini. Lalu ini kemampuan wajib dikuasai ya. Kemampuan teknik komunikasi, berpikir kreatif dan inovatif serta kolaborasi atau kerjasama. Kemudian manajemen waktu, manajemen perubahan, manajemen konflik, pengambilan keputusan. Ini penting teman-teman kuasai ya. Dan juga komunikasi tulis lisan dalam bahasa Inggris, ini modal tambahan ya. Ini 3 hal penting dan tambahan lagi 4 ya. Komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Ini sub yang teman-teman wajib kuasai. Silakan, ini bukunya lumayan tebal ya, ini 199 ini. Silakan teman-teman dipelajari ya, dipelajari. Nanti saya akan bagi linknya di link deskripsi di bawah teman-teman ya. Oke, kita akan kembali lagi teman-teman. Kita akan kembali lagi ke ya ini. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal teman-teman ya. Oke, soal pertama ini udah saya isi kunci jawabannya ya, namun kita akan bahas juga. Soal yang pertama teman-teman ya, soal yang pertama. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan atau bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Nah, kalau kita menjawab soal seperti ini, kita akan bermain eliminasi atau menghilangkan sesuatu yang tidak sesuai teman-teman ya, sehingga teman-teman cepat dalam menjawab. Yang pertama, jika sudah berbicara masalah sesuai dengan sikap, ini salah teman-teman ya. Nah, sesuai dengan bakat itu tidak bisa diberikan karena kenapa? Karena jika berbasis bakat nanti target tidak akan selesai, sehingga ini kalau bisa dihilangkan, bakat, minat ini dihilangkan. Sehingga kemungkinan jawaban yang mendekati adalah ini B dan C. B juga salah karena ada berbasis minat ya. Sehingga jawabannya mendekati adalah C. Kenapa? Karena di sini ada berbasis keahlian dan keterampilan, sehingga teman-teman akan mencapai target. Ini itu yang penting teman-teman ya. Ada target yang harus teman-teman penuhi. Jika pekerjaan diberikan sesuai dengan keahlian dan keterampilan, maka target ini akan tercapai. Oke, teman-teman ya. Oke, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 mana? Apakah Anda membuat daftar harian, urgensi, dan prioritas dalam pekerjaan Anda? Kita akan nomor 2 ya. Nah, kalau membuat
kan termasuk ke dalam hal manajemen ya, sehingga pasti membuat daftar harian. Sehingga teman-teman jika jawab jarang, ini kita eliminasi dulu. Jarang, salah, tidak pernah jarang, selalu mungkin benar, kadang-kadang juga kita salahkan. Sehingga jawabannya mendekati A dan D. Namun hal yang paling penting adalah ini. Ingat ya, dalam manajemen kerja itu ada namanya deadline ataupun target. Ya, target. Nah, ini harus dicapai sehingga jawabannya pasti akan menjadi A ya. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan target atau deadline. Kita akan melangkah soal nomor 3. Kita melangkah soal nomor 3 ya. Nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasi tugas pada staf? Nah, ini teman-teman agak sedikit gini ya, ragu-ragu ya. Apakah iya? Nah, pengertian pemimpin di sini adalah orang yang memimpin suatu perusahaan, sehingga jawabannya jika menyerahkan sebagian kecil, eliminasi dulu, sebagian besar juga salah. Nah, saya mendelegasikan tugas biasa pada staf dan tugas penting saya ini kemungkinan benar, nomor C-nya kemungkinan benar. B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian saya ini juga mendekati. Nah, orientasi dalam soal ini adalah teman-teman harus tahu manajemen, bahwa seorang pemimpin itu tidak harus bekerja mengambil pekerjaan teknis ya. Sehingga kalau sudah seorang pemimpin, dia tugasnya adalah melakukan pembuatan kebijakan dan pengontrol dan pengawasan. Itu tugas seorang pemimpin. Sehingga jawaban yang sebenarnya mendekati adalah A ya. Karena ibaratnya pekerjaannya, kalau kita seorang direktur itu memberikan tugas kepada bawahan. Tugas direktur atau pemilik saham adalah mengawasi dan kontrol. Ini nomor 3 teman-teman ya. Soal nomor 4 teman-teman. Seberapa seringkah Anda berusaha dan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan kerja hari Anda? Oke, kita akan berpikir bahwa dalam kita bekerja ada berbagai gangguan, sehingga apa yang dilakukan? 1, saya tidak merasa terganggu dengan itu. B, saya menyortir. Nah, ini penting ya teman ya. Ini manajemen ya. Ketika ada hambatan, kita harus seleksi dulu. Ada sistem seleksi atau selektif ya, selektif. Sehingga saya menolak, ini udah salah karena telepon tamu itu juga ada orang-orang penting ya. Oke, sehingga jawaban yang ini salah. Ini terganggu, belum tentu juga saya terganggu. Ingat ya, telepon tamu itu ada yang penting sebenarnya, sehingga kita harus jawabannya ini. Mensortir beberapa penting hal tersebut didahulukan, itu B. Ini sistem manajemen ya. Ketika ada tamu, sejauh mana pentingnya tamu tersebut dari pekerjaan Anda? Jika penting, ya kita dahulukan tamu. Telepon juga sama teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, soal nomor 5. Nah, seberapa sering gangguan Anda terima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja Anda? Seberapa sering gagasan Anda diterima dan jadikan hal baik? Nah, seorang pemimpin itu biasanya itu menguasai segalanya, baik itu teknis maupun manajemen. Nah, sehingga jika kita menguasai ini, biasanya pemimpin itu selalu gagasannya diterima dan cemerlang ya. Karena itulah dia menjadi seorang pemimpin, karena dia menguasai teknis manajemen. Sehingga jika ini jarang, berarti dia bukan seorang pemimpin. Kadang-kadang dia bukan seorang pemimpin, sering kemudian saya unik dan dapat diterima. Ini kadang-kadang kata uniknya itu aneh ya, kadang-kadang juga salah. Ingat, prinsip seorang pemimpin adalah dia cemerlang, dia menguasai. Karena dia menguasai berarti dia selalu gagasan itu. Oke. Kita soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Nah, pentingkah tim itu? Benar. Sistem manajemen itu tidak bisa lepas dari pemimpin dan bawahan. Ini selalu ada hubungan.
Pemimpin tidak bisa berjalan tanpa ada staff, begitupun juga sebaliknya ya. Sehingga jika tidak seberapa penting, jika tidak terlalu penting, salah. Penting tapi bukan yang utama, bisa saja salah. Cukup penting, salah. Sehingga jawabannya adalah B atau E. Namun ingat, penting tapi yang utama adalah ini. Ingat, dalam suatu pekerjaan seperti saya bilang tadi, ini yang paling penting ya. Paling penting yaitu tujuan atau target. Nah, itu teman-teman harus tahu. Berarti jika ada jawaban yang isi target, deadline, waktu penting, itu mendekati benar. Selanjutnya lagi nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Nah, Anda seorang pemimpin, tim teman-teman mengalami suatu masalah. Oke, kita bahas dulu. Saya menganggap masalah tim adalah masalah yang saya juga, sehingga saya akan selesaikan. Ini kemungkinan betul ya. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Kemungkinan juga betul pada saat pemimpin tanggung jawab. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Ini salah ya, ini salah, pasti salah. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Mendekati benar. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Ini salah ya. Ya, sehingga jawaban yang mendekati adalah A, B, dan E. Namun ingat, masalah tim adalah masalah bersama. Ini manajemen ya. Ini kata kuncinya. Masalah tim adalah masalah yang harus diselesaikan oleh tim atau juga diselesaikan secara bersama juga. Nah, dalam tim ini juga masuk juga ketua tim. Ingat ya. Tim ini juga masuk ketua timnya, sehingga jawabnya adalah D. Soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja? Bagaimana Anda merespon? Nah, ketika teman lagi bekerja, apa sih respon Anda gitu artinya? Ya, ingat, seorang pemimpin harus rajin memberikan apresiasi, rajin. Nah, sehingga jika jawabannya adalah, kita akan bermain silang. A, saya melakukan apresiasi untuk rekan-rekan ini benar ya. Saya akan memberikan apresiasi pada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Ini memotivasi yang sudah baik. Namun tidak langsung dia akan menjatuhkan yang tidak. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya, ini sudah salah. Kecuali luar biasa, salah. Saya akan memberikan apresiasi pada rekan kerja, mendekati benar, sehingga jawabannya adalah A, B, dan E. Namun ingat, kata mudah ini kata kunci. Seorang pemimpin harus biasa mengapresiasi, sehingga apresiasi positif. Nah, jawabannya adalah A ya. Ya, ini jawabannya A ya. Oke, selanjutnya lagi 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Nah, ketika Anda butuh bantuan, seorang pemimpin biasanya ya, seorang pemimpin dia akan minta bantuan ketika dia emang posisi butuh bantuan. Jika tidak, dia akan kerjakan sendiri, sehingga merasa sulit ini salah. Jika kondisi benar-benar mendesak, ini kemungkinan betul ya. Tergantung situasi dan situasi, kadang saya minta tolong, kadang tidak. Jika tidak dibutuhkan, ini juga benar ya. Jarang, ini juga salah. Dan saya meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah ini salah ya. Sehingga mendekati adalah B dan C. Nah, jika dalam kondisi benar-benar mendesak, saya akan minta tolong pada orang yang membutuhkan ini. Ini yang pasti, ini tegas ya, karena seorang pemimpin itu harus tegas. Ya. Nah, ini. Sehingga jawabnya adalah B. Ya, tegas. Jika saya mendesak, saya nolong itu. Kalau kata C-nya itu masih ragu-ragu ya. Ya, ini C-nya itu masih ragu-ragu. Ya, ini masih ragu-ragu, yang C-nya masih ragu-ragu ya. Ini tergantung, ini menjebak ya, karena dia masih ragu-ragu. Nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Nah, ingat, kalau udah ada target itu yang utama. A, target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. Kebalik ya.
target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa. Ini salah nih ya. Ini salah. Target utama harus 100%. D. Mencapai target tim dahulu lalu menyesuaikan target individu ini. Ingat ini kata kunci. Target tim dulu. Nah, ini yang utama ya. Mencapai target tim dulu baru target individu menyesuaikan. Jangan sampai mendahulukan target tim aja, namun target ini diabaikan, bukan ya. Maksudnya teman-teman tetap target tim diutamakan. Kalau A ini terbalik ya, terbalik. Geser lagi. 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung teman-teman ya. Ingat kata-kata yang seperti ini nih kata-kata yang tidak pasti ya. Nih teman-teman tadi. Dan ada istilah tergantung. Artinya seorang pemimpin itu tidak tegas atau tidak berintegritas. Ya, ada di. Sehingga jika ada kata tergantung ini kalimat-kalimat yang tidak gini ya, sehingga ada di jelas karena keadilan adalah ini teman-teman ini ada kepastian. Tidak masalah jika dapat yang salah, tidak jelas ini benar. Kadang-kadang adalah hal yang utama. Nah ini ada dua jawaban yang mirip ya. B. Jelas karena keadilan adalah tugas utama dan mutlak. C. Jelas karena kadang-kadang ini. Ini kan ada tambahan ya. Sehingga jawabannya adalah B. Ya karena lebih benar. 12. Apakah Anda lakukan dalam sebuah situasi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? Nah ini. Ingat, saya bilang harus tegas, pasti. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Jika perlu bicara, nah ini salah. Jika perlu, saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif, bukan pengamat. Saya lebih baik diam, nah ini salah. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat. Nah ini memaksakan kehendak. Ya ini memaksakan kehendak. Nah, jawabannya 2 sih A ya. 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi Anda? Nah ini teman-teman ya. Ini lemasi dulu kata ini. Ini tergantung, ini udah ragu-ragu. Saya tidak pernah berinisiatif juga salah. Saya kadang juga salah. Terkadang juga salah. Ya. Saya selalu berikan ini. Seperti teman-teman ya. 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan kelompok yang telah ditetapkan saya tidak memperhatikan apakah orang mau bekerja, ini sudah salah, seorang pemimpin itu salah. Mendorong lain untuk bekerja dengan baik jika situasi, jika memungkinkan ini juga salah. Mendorong lain bekerja dengan baik jika, ini lagi kata-kata ya, jika lagi diperlukan. Menstimulus orang lain untuk mau bekerja dengan baik, ini mengajak orang lain bersama untuk bekerja dengan baik. Nah, ketika seperti ini kan ini kan dua jawaban yang dikati benar ya. Namun lebih tepatnya adalah seorang pemimpin harus mampu menstimulus ya, bukan mengajak lagi, menstimulus ya. Jawabnya D. 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta untuk mengadakan kegiatan di kantor. Berapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses merasakan sebagai kerja karena adanya right budget policy, adanya pengawasan yang ketat ya. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah, ingat, sebagai seorang bawahan, teman-teman itu tidak ada istilah menolak pekerjaan ya. Sehingga kata jika menolak karena kita tidak menolak, salah. Menurut tugas tersebut dengan berbagai syarat, nah ini juga salah. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri, minta ini terlalu melemah. D. Menurut tugas dengan kemudian mengajak teman-teman kerja untuk mendiskusikan ini yang paling keren ya. Nah, tipsnya saya bagikan lah, ketika ada jawaban yang panjang-panjang ini, kemudian cari jawaban yang paling panjang ya. Kemungkinan biasanya ya kalau soalnya jawaban itu paling panjang, itu paling benar biasanya. Jika teman-teman ragu-ragu ada dua jawaban yang mendekati, pilih yang paling panjang kalimatnya. Biasanya seperti itu kawan-kawan. Oke, kita akan mengangkat soal nomor 16 ya. Oke, soal nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah
Nah ini berbelit-belit salah, sesuai dengan alasan tidak menetapkan protokol baru agar tidak juga menetapkan protokol baru salah. Ini melakukan inovasi cara berlanjutan agar prosedur tetap semakin efektif dan efisien. Oke, jawaban paling panjang lagi. Oke, lanjut ya. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya. Ini teman-teman, ini bahasa-bahasa singkat ya. Waktu yang singkat. Ingat, ini ada aja kreatif. Orang kreatif adalah orang yang berani mengungkapkan pendapat, menghasilkan karya-karya baru. Ini. Sehingga jawabannya adalah antara B benar sama C. Ya. Ini salah. Senang menghasilkan, ini kata senang menghasilkan karya-karya baru. Nah, ini juga berarti benar. Sehingga jawabannya adalah A, B, C, D. Nah, ini belum pernah ya, ini salah. Berarti jawabannya adalah B dan E. Menghasilkan karya-karya baru. Nah, karya-karya baru ini masih ragu apakah ini bermanfaat atau tidak. Sehingga yang pasti ini karya-karya intelektual dan yang bermanfaat ini kata kuncinya ya. Sehingga jawabannya adalah B. 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target yang tepat. Tindakan yang dilakukan adalah, ingat ini manajemen ya. Jika ada emang vendor tidak tepat waktu, tetap kita sebagai bawahan harus tetap melapor ke atasan. Tetap kita stop di sini ya. Nah, namun pelaporan yang terjadi adalah membawa bukti yang jelas. Itu kata kuncinya. Sehingga cari bukti dan laporkan atasan, minta bukti untuk laporkan ini benar ya. Minta vendor untuk diselesaikan pertanyaan tepat waktu udah tidak bisa. Nah, ini meminta bukti yang lengkap untuk laporan kepada atasan bahwa vendor kurang baik ini ya ini. Ya, emang benar kan? Tidak sudah target saya, kita harus melaporkan vendor tersebut. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Nah, ingat, ketika ketemu soal seperti ini, teman-teman yang pertama tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh. Terus tidak boleh ini kedua B kemungkinan betul mengambil alih tanggung jawab tim. Ini belum menggunakan cara baru, mereka belum mengikuti. Sehingga E mendiskusikan apa yang hambatan selama ini dan mencari solusi ini. Jawaban paling panjang ya, chip E ya. 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghasilkan klien tersebut. Nah, Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil. Bagaimana klien tersebut menghadapi tersebut, bersedia menerima semua permintaan sehingga dapat memuaskan. Ini hati-hati ya, ini menjebak semua permintaan. Menegosiasi dengan klien bahwa tidak semua dapat dipenuhi, ini yang paling benar ya. Hati-hati dengan klien yang kritis, sehingga kita harus menyampaikan ini terlebih dahulu sehingga tidak ada terlalu banyak permintaan. Melaporkan juga enggak, minta atasan untuk menambah karyawan bukan, ya seperti ini. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu ditetapkan. Saya memiliki waktu yang senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk ini ya. Ketika dalam jam kerja, misalkan teman-teman itu kerja, itu meskipun tidak ada pekerjaan, teman-teman wajib bekerja. Ini karena Anda sudah kerja. Jika Anda tidak bekerja, artinya teman-teman tidak akan efektif di mata atasan. Sehingga cari sesuatu yang emang menyitakan Anda kerja. Menawarkan bantuan pada teman Anda, nggak terlalu meneliti kembali pekerjaan Anda dan negosiasi sudah selesai. Tidak. Nah ini A ya. Kita kan mau santai, namun tetap bekerja, sehingga ya kita baca buku yang mendukung pekerjaan Anda. 22.
menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang Anda perusahaan anggaran mengeluarkan dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan manfaat keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. Dengan ya. Kalau udah ada keuangan, masalah anggaran, sumber keuangan, ini yang punya adalah ya keuangan. Jelas itu ya. Ketiga, perhatikan unsur pekerja berikut yang termasuk lower management ini. Lower management. Ya, ada teman-teman yang pertama ada top level management, yang kedua ada middle, yang ketiga ada lower. Ini ada tiga teman ya. Nah, yang termasuk top adalah pemilik saham, direktur utama. Middle ini kepala divisi, kepala dan sebagainya. Lower ini bagian pelaksana, supervisor dan sebagainya. Ya, kita lihat. Yang merupakan bagian dari lower adalah ini top. Ini mandor ya, dia sekelas supervisor ini ya. Pengawas lapangan juga iya. Kepala bagian ini masuk ke middle ya, ini middle. Supervisor dia iya. Dewan direksi dia masuk ke middle. Ya, ini middle. Sehingga ini tidak. Oke, sehingga jawabannya adalah C ya. 24. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja dan memotivasi orang lain disebut dengan, nah ini teman-teman harus tahu ini ya, karena berkomunikasi, bekerja dan memotivasi orang lain disebut, ini masuk bagian dari bukan komunikasi ya, tapi interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama dan motivasi itu bagian dari interpersonal. Nih, tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga operasional ini udah bagian bawah ya. Dia masuk ke supervisor ya, atau mandor. Ya. Sehingga ini termasuk dalam bagian lower manajemen atau manajemen paling bawah ya. Nah, ini planning, organizing, motivation, controlling dan evaluasi. Jika sampai sini dia merupakan bagian punyanya si George R. Terry. Ketika isi evaluasinya, dia masuk dalam bagian dari Sontamping Siagian. Ini teman-teman perlu kuasai itu. Silakan baca referensi bukunya ini, kalau saya itu ini ada di buku ekonomi ya, ekonomi ini. Buku ekonomi kelas SMA ini. Kalian bisa baca di sana. 27. Dapat menjalankan hubungan baik antara anggota organisasi, struktur anggota, dan mengetahui tugas kewajiban merupakan manfaat dari ini. Ini ada 4, ada ini ya yang teman-teman kuasai. Ya, kalau koordinasi ini ada koordinasinya, planning itu perencanaan awal, organisasi itu memanajemen semua hubungan dan sebagainya, aktualisasi ini aksi, controlling ini pengawasan. Sehingga jika ada istilah ya, dapat menjalin hubungan baik antara anggota struktur organisasi, dapat mengetahui tugas, itu masuk ke organisasi. Yang kedua, jabatan direktur utama ini, direktur utama saya bahas tadi ya, direktur utama dia masuk ke top atau manajer atas, manajer atap ya, puncak. Kalau di bawahnya itu kepala bidang dan sebagainya masuk di bidang. Yang paling bawah itu adalah mandor, pengawas, supervisor dan sebagainya. Pak Budiarto adalah seorang manajer personalia. Dia perusahaan swasta jalan, ia merencanakan menerima pegawai baru. Ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menentukan tugas. Nah, ketika ada seperti ini, jika ada manajemennya, berarti dia masuk di organisasi. Bukan pengawasan, bukan planning, ataupun ini tidak. Dia masuk ke manajemen organisasi. Yang kedua, istilah manajemen dari bahasa medis
Dari bahasa, ini bahasa Italia ya teman-teman, nanti bisa baca di bukunya, ini bahasa Italia. Selanjutnya apa maksud dengan manajemen? Nah, ini pengertian manajemen ya, pengertian manajemen. Silakan teman-teman baca semuanya ini. Namun yang paling mendekati adalah ini ilmu seni tentang upaya memanfaatkan tenaga sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Ini kata kuncinya ini teman ya, hati ini ada tujuannya. Kedua, salah satu tugas dari manajemen puncak. Nah ini puncak, direktur utama. Tugasnya apa sih direktur utamanya itu? Ya, apa tugas dari manajemen utama? Ya jelas, dia adalah penentu kebijakan. Ingat, pembuat kebijakan, penentu kebijakan. Ya, mengawasi tugas ini bukan ini. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah ya ini. Yang pertama, kemampuan konsep manusianya dan teknis. Ini penting dikuasai. Soal nomor 34. Ibu Isti melakukan kemampuan merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang disediakan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Isti adalah orang yang tepat melakukan kegiatan di manajemen ini. Ketika dia sudah menghasilkan produksinya bagus, berarti dia masuk ke ini, operasi dan produksi. Ini Bu Isti jagonya di operasi, bukan di personalia, bukan di keuangan ataupun di pemasaran. Dia pandai di operasi dan produksi. Nah, untuk menepati. Oke, selanjutnya soal nomor 36 ya, ini soalnya hilang ya. Soal nomor 36 dulu. Perhatikan fungsi-fungsi di manajemen di bawah ini. Dari sekarang di atas, hal yang termasuk tujuan dan fungsi manajemen kontrol. Kontrol adalah, udah kontrol artinya kita harus satu, mengetahui hasil pekerjaan, mengetahui jalannya, ini bukan ya, memberikan motivasi kerja, mengembangkan keterampilan, bukan membagi keterampilan, memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Ya, berarti satu, mengetahui hasil, benar. Terus kita nomor 2, mengetahui jalannya, ya juga benar ya. Terus memberikan motivasi kerja, mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf ini. Ya, ini membagi salah, memperoleh salah. Nah, jawabannya itu adalah 1, 2. Ini antara 3 dan 4. Memberi motivasi kerja. Nah, kita kontrol pengawasan. Jika ada salah kita kasih motivasi ya, sehingga jawabannya itu A. Oke, 37. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. Misalkan di atas termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ya, ini kata kuncinya. Teman-teman mengetahui kata kunci. Berarti kalau ada keuangan berarti ada sumber dananya, ada pengawasan dana dan dana. Berarti 1, 4 dan 5. Berarti jawabannya D. 38. Satu, kemampuan harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah. Nah, kalau menengah artinya dia harus di bawah top dan di atas low. Berarti konsepnya harus di atas low dan menekankan pada keterampilan manusiawi ini. Oke, ini jawabannya adalah D. 39. Perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan ke dalam atas pekerjaan tenaga kerja, mengembangkan kompetensi integrasi dan pelaksanaan PHK dan sebagainya termasuk dalam sasaran disebut dengan doba ya. Kalau udah terkait dengan manajemen tenaga kerja, masalah pemeliharaan kompetensi, dia masuk ke personalia. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut, wah ini jelas ini ya, dia menjadi orang yang otoriter. Wah, otoriter ya, ini bahaya ya. Ya, oke, sekian terkait dengan pembahasan soalnya ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti part 2-nya saya akan membahas tentang manajerial lagi. Habis itu baru saya akan bahas terkait dengan teknis dan social culture.
Oke, sekian, salam inspirasi.